Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh hidup hingga saat ini oleh karena kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dan pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan juga membimbing kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Melalui renungan ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nas firman Tuhan bagi kita. Pagi hari ini, diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9 beginilah dikatakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Sianodo gabe patar holong ni rohani debata tuhita. Sianau sinurunai anak nana sasadai tu portibion. Asa mangolu hita marhite-hite ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah salah satu inti ajaran kekristenan. Dan kasih itu pertama sekali ditunjukkan atas dasar inisiatif Allah kepada kita melalui memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Allah berinisiatif untuk menunjukkan kasih itu, memberikan kasih itu kepada kita secara cuma-cuma melalui kasih yang sejati dengan memberikan anaknya. Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sejati senantiasa harus dibuktikan sebagaimana yang dilakukan atau yang diwartakan dalam nas firman Tuhan pagi hari ini, ketika Allah menyatakan kasih-Nya dengan tindakan dan aksi yang nyata, yaitu mengizinkan atau mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai wujud perdamaian, memperbaiki relasi manusia dengan Allah yang telah rusak. Dan dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah itu adalah kasih. Kasih adalah hakikat Allah, sifat dari Allah, dan atribut Allah itu sendiri. Kasih yang sejati senantiasa dibuktikan dan telah dirasakan oleh manusia. Ia mengasihi umat manusia yang sudah diperbudak oleh dosa. Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang telah berdosa itu. Karena itulah dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang Allah nyatakan, yang Allah perintahkan kepada kita, ditunjukkan secara nyata dengan aksi yang nyata. Dan kita, orang Kristen, juga diminta untuk hidup di dalam kasih itu. Kita diminta untuk mewujud nyatakan kasih itu, menginterpretasikan kasih itu di dalam kehidupan kita. Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Karena itu kita juga pengikut-pengikut dari Allah atau Kristus itu sendiri diminta untuk dapat hidup meneladani kasih yang ditunjukkan oleh Sang Guru kasih itu, yaitu Allah ataupun
Yesus Kristus itu sendiri. Salah satu, memberikan contoh yang konkret seperti yang telah dilakukan Allah, sehingga orang lain dapat melihat, dapat merasakan kasih itu. Kasih itu tidak abstrak, melainkan kasih itu harus dinyatakan dan dibuktikan. Bapak Ibu, kita disuruh, diminta oleh nas ini untuk mengasihi atau hidup di dalam kasih, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah itu wujud nyatanya dengan cara kita mengasihi sesama yang dapat terlihat. Kita mengasihi sesama kita, demikianlah kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, maka dari firman Tuhan pagi hari ini kita diajak bagaimana kita hidup di dalam kasih itu dan dapat menunjukkan bukti kasih yang sesungguhnya. Bukan dengan hanya kata-kata, melainkan juga dengan aksi yang nyata. Hidup di dalam kasih berarti totalitas hidupnya itu memperlihatkan kasih yang sesungguhnya. Ingat, kasih itu tidak pasif, melainkan kasih itu harus aktif dan bersifat kontinu dan konsisten. Kita harus menjadikan Tuhan yang utama dan yang terutama. Karena itu adalah landasan kasih itu. Kita mengasihi manusia, sama halnya kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Karena itu jangan lagi hidup tercemar dan berbuat dosa, melainkan hiduplah di dalam kasih. Kita juga diminta untuk belajar memberi kasih. Kasih Allah memampukan kita untuk saling mengasihi, bahkan musuh sekalipun harus kita kasihi. Karena jika seorang mengatakan mengasihi Allah, tetapi dia membenci sesamanya, dia adalah seorang pendusta. Karena itu, marilah kita menyadari bahwa seluruh hidup kita hanya karena kasih. Kita hidup hari ini hanya karena kasih. Kita boleh sehat hari ini hanya karena kasih dari Tuhan. Kita boleh menikmati makanan dan minuman hari ini hanya oleh kasih dari Tuhan. Kita boleh bekerja hari ini karena kasih yang cuma-cuma dari Tuhan. Belajarlah untuk hidup saling mengasihi sesama dan saling mengasihi bahkan musuh sekalipun haruslah kita kasihi. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.